Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan saudara ya, kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Beribadah itu berinteraksi antara kita dengan Tuhan. Waktu puji-pujian, Tuhan mendengarkan pujian kita, mendengarkan penyembahan kita. Oleh sebab itu, waktu puji-pujian kita kalau memuji dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan sungguh-sungguh. Dan saatnya, waktu firman Tuhan, kita duduk tenang, kita mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman yang akan disampaikan. Saudara, saya mohon maaf minta izin ya untuk buka masker. Ini tambah tua, kok kadang-kadang ada alergi ya saudara. Kalau pagi itu sering agak pilek-pilek, tambah usia. Saudara, hari ini tanggal 30 Oktober ya, 2 hari lagi kita sudah masuk bulan November. Sudah di penghujung tahun 2022. Menurut prediksi yang banyak mungkin saudara juga baca di medsos, di surat kabar, tahun 2023 akan terjadi resesi secara global, inflasi tinggi, saudara. Dan Pak Jokowi sering juga memberi warning ya, hati-hati. Mulai sekarang kita harus hati-hati, karena akan terjadi krisis ekonomi yang nanti akibatnya krisis pangan dan akan terjadi kelaparan. Saudara, ada sekitar kalau baca di berita 60 negara akan kolaps. Itu nyata, itu kenyataan, saudara. Kalau beberapa hari yang lalu saya baca di surat kabar, Paris dulu yang terkenal dengan kota yang sangat bagus, yang sangat romantis, tapi terjadi demo besar-besaran karena mereka tidak kuat dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Perdana menterinya Inggris yang baru dilantik, perempuan siapa itu namanya saya lupa, cuma berkuasa 45 hari karena gak tahan dengan situasi ekonomi yang terjadi saat ini. Di Eropa, di Amerika semua terjadi inflasi. Saudara, kenyataan hidup tambah tahun tambah susah. Itu fakta. Apakah itu tidak terdampak kepada kita anak-anak Tuhan? Ya terdampak ya saudara. Karena kita anak-anak Tuhan masih hidup di dunia ini, pasti kita juga terdampak. Tapi ada tapinya ya saudara. Apakah kita khawatir? Khawatir. Apakah kita takut? Ya agak takut ya saudara. Tapi tidak boleh berkelebihan. Enggak sampai depresi, enggak sampai putus asa. Kita enggak apalagi sampai bunuh diri. Oh no ya saudara. Karena tadi puji-pujian dikatakan kita punya Bapak kita yang penuh kasih, yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita anak-anaknya. Ya saudara, sebetulnya faktor ekonomi itu peran paling penting dalam kehidupan ya. Walaupun kita anak Tuhan. Ya di firman Tuhan dikatakan kita sebagai anak Tuhan gak boleh cinta uang. Tetapi kenyataan kita hidup kita butuh uang. Kalau kita hidup ini perlu sangat uang ya saudara. Kita belanja ke pasar, kita beli tempe, beli tahu. Kita butuh uang. Gak bisa beli pakai ayat, gak bisa ya saudara. Kita butuh uang, itu nyata. Kita hidup di dunia ini. Cuma ya itu bedanya, kita masih punya pengharapan. Karena kita punya Bapak yang tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara, sampai saya guyon sama anak buah saya ya. Hati-hati loh, tahun depan kalau krisis pangan, nanti terjadi kekurangan pangan, mulai sekarang belajar puasa. Guyon ya saudara, guyon. Ya bu, guyon. Saudara, yang paling terdampak untuk faktor ekonomi ini sebetulnya ibu-ibu ya. Kalau dulu dengan uang 50.000 belanja ke pasar, mungkin bisa menyediakan 2-3 menu ya, walaupun menu sederhana.
Tapi dengan inflasi tinggi, harga-harga barang naik, 50.000 mungkin cuma satu menu. Saya dulu beli ayam kalau di Papaya ya saudara, satu ayam itu cuma 50.000 satu ekor. Tapi sekarang 70.000 naik ya saudara, ke harga tambah naik. Seringkali walaupun kita itu sudah teliti ya, sudah cermat, sudah hati-hati, tapi masih kekurangan. Sudah teliti, sudah cermat, tidak cukup, masih tidak cukup dengan apa pendapatan kita. Bahkan karena resesi kemarin itu ya, Electrolux PHK besar-besaran. Karena banyak PHK, tidak ada pendapatan, malah kosong, nol, tidak punya apa-apa. Itu nyata, itu fakta. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar apa yang harus kita lakukan kalau peristiwa itu terjadi kepada kita. Lewat firman Tuhan kita belajar. Kita buka ya dalam Yohanes 2. Kenyataan seringkali kurang, tidak cukup, bahkan tidak ada sama sekali. Ya apa ini? Nggak ada pemasukan sama sekali. Kita belajar. Yohanes 2 kita baca ayat 1, kita nanti lompat-lompat ya. Tidak apa-apa, kita baca dulu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, kurang ya saudara, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, ini peristiwa yang terjadi sungguh. Bukan perumpamaan, bukan dongeng, bukan cerita hoax. Ini nyata zaman Tuhan Yesus. Ada pesta. Sebetulnya kalau orang mengadakan pesta, pasti sudah diperhitungkan secara cermat, perhitungan secara matang ya saudara, berapa undangan yang diundang, nanti bagaimana menu-menunya saudara. Dan zaman dulu anggur itu suatu menu yang sajian yang prestis ya, sangat berharga, berkelas. Zaman sekarang kan juga kalau di Eropa champagne ya, pakai champagne itu suatu sajian yang berkelas. Sampai kurang, kan malu ya saudara, pesta sampai kekurangan pasti malu. Tapi kita belajar dari Ibu Maria ini. Pada saat kurang, saudara, Ibu Maria ini tidak datang, karena mungkin kerabat ya, karena diundang, Tuhan Yesus juga diundang. Tidak datang kepada ketua panitia, tidak bingung, tidak datang kepada pemilik pesta atau mempelai atau famili-familinya. Tidak. Ibu Maria datang kepada Yesus. Ibu Maria berkata, mereka kekurangan anggur, kurang. Dada, mungkin saat ini juga saudara dan saya ada yang kurang. Kekurangan faktor ekonomi. Sudah dihitung cermat, kok kurang. Datang kepada pribadi yang tepat. Yesus itu pribadi yang tepat. Jangan datang kepada famili dulu. Jangan datang kepada tetangga, teman. Datang kepada pribadi yang tepat dan katakan, Tuhan,
kurang Tuhan. Saudara, kalau kurang itu biasanya terjadi di tengah-tengah ya. Saudara terima, dulu saya juga pekerja di kantor ya, terima gaji cuma 1 kali tanggal 1. Kita bagi, kita atur sampai 1 bulan penuh tanggal 30. Jalan 1, 2, 3, 4 tanggal 20. Loh, kok menipis, kurang. Ada sesuatu mungkin pengeluaran yang di luar ekspektasi kita, kurang. Kita datang kepada Tuhan, jangan datang kepada family. Kadang-kadang enggak ditolong malah dimarahi ya. Datang kepada pribadi yang tepat. Tuhan, walaupun saat itu Tuhan Yesus berkata, mau apa ibu, waktuku belum tepat. Memang sifat alaminya manusia ini maunya itu cepat ya saudara, serba instan. Kalau bisa minta tolong langsung segera ditolong. Walaupun Tuhan bilang waktuku belum tiba. Tapi kalau saudara baca ayatnya, gak lama Tuhan lalu bilang, lalu bertindak, Yesus lalu bertindak. Dan mujizat itu terjadi karena pelayan-pelayan tadi sudah dikasih peringatan sama Bu Maria. Turut ya apa yang dikatakan Tuhan. Pelayan-pelayan ini nurut. Di situ ada tempat pembasuhan ya saudara. Zaman dulu kan mesti cuci tangan, cuci kaki. Kalau di tempat tabernakel juga ada kolam basuhan ya. Kalau sekarang saudara-saudara kita itu wudu itu ya saudara sebelum ibadah. Di situ ada tempayan untuk ngisi air untuk basuh tangan. Disuruh ngisi air anggur. Secara logika gak masuk akal ya saudara. Secara mata jasmani gak mungkin. Wong kekurangan anggur kok dikasih air sumur ya saudara. Tapi pelayan-pelayan ini nurut. Dia tidak berargumentasi. Walaupun mungkin kalau saya mungkin dalam hati aneh ya. Ini kurang anggur loh, bukan kurang air sumur. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Coba isi saudara. Tanpa berargumentasi. Pelayan-pelayan ini cuma nurut, taat, percaya, bertindak. Dan mujizat itu terjadi. Saudara, seandainya pelayan-pelayan ini tidak nurut, tidak taat, tidak terjadi mujizat. Kuncinya apa? Datang kepada pribadi yang tepat, taat, nurut, bertindak, percaya saja. Tuhan itu maha kuasa dan penuh dengan mujizat. Walaupun ketua panitianya setelah itu ya saudara, heran. Loh kok ada anggur yang paling manis. Dia gak tahu itu air sumur. Jadi anggur yang paling manis. Saudara, di peristiwa itu akhirnya kekurangan itu ditutup dengan yang paling baik, anggur yang paling baik. Mungkin saat ini ada saudara yang hidup dalam kekurangan, kurang loh Tuhan kok kurang. Datang ke pribadi yang tepat. Tuhan kurang. Saya saksi ya saudara, ini baru terjadi kemarin. Saya kan buka usaha walaupun kecil ya. Saya ini kalau sudah ada tagihan yang jatuh tempo, saya itu gak enak kalau gak segera saya lunasi ya. Walaupun rekan kerja, mitra kerja saya itu gak nagih, tapi gak enak karena ada komitmen. Ada dua nota yang harus saya lunasi. Saya cek saldo saya, loh kurang. Saya ini gak enak ya. Terus saya bilang ya nanti Senin kita ngomong minta maaf kalau kita belum bisa melunasi. Tapi saya datang, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ini tapi saya dites ya saudara. Saya doa, pagi saat itu saya doa. Tuhan saya mau bayar nota ini. Kurang Tuhan. Tuhan biarlah mujizat perkawinan di Kana. Air menjadi anggur itu juga terjadi. Tuhan penuhi. Saudara, benar. Saya kalau Sabtu kan video call sama anak saya. Saudara, tahu-tahu anak saya bilang, "Ma, saya transfer."
Oh, puji Tuhan. Saya sampai nggak bisa ngomong ya saudara. Tuhan tuh tahu persis apa yang mau saya ceritakan, apa yang mau saya khotbahkan itu terjadi. Dan sekarang ini walaupun dari luar negeri ya, transfer itu cepat, cuma hitungan detik. Sambil ngomong anak saya tuh pakai aplikasi titit, ma saya transfer. Puji Tuhan, dari transfer itu saya bisa melunasi nota yang saya mau bayar, bahkan lebih. Tuhan itu luar biasa. Ini bukan hoax, ini nyata. Saudara, pagi hari ini Tuhan juga mau kalau kita kurang, gak lapor ke tetangga, gak lapor ke family, lapor sama Tuhan. Itu kurang ya saudara. Kadang kita ditemukan dengan suatu peristiwa, gak cukup. Kita baca Yohanes 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi ini kata Andreas ya, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tidak cukup. Saudara, kalau kurang itu terjadi tengah-tengah ya. Tapi kalau tidak cukup itu dari awal kita sudah tahu. Misalnya kita penghasilan kerja kita, gaji kita 5 juta. Pengeluaran setiap bulan untuk sekolah, listrik dan lain-lain sekitar 8 juta. Dari awal kita sudah tahu tidak cukup. Terimanya cuma 5 juta, keluarnya 8 juta. Saudara, seperti ini. Roti 200 dinar, uang gaji 200 hari kerja. Untuk beli roti tidak cukup. Ya saudara. Tetapi Tuhan tahu sebetulnya apa yang harus dilakukan. Cuma Tuhan tuh ngetes. Coba ya. Akhirnya Tuhan bilang, bawa yang 5 roti 2 ikan yang cuma sedikit itu, yang kamu bilang tidak ada artinya, yang kamu bilang tidak cukup, bawa kepada Tuhan. Bersyukur. Tuhan bilang setelah itu ya, dibawa kepada Tuhan. Kalau saudara baca seterusnya, Tuhan mengucap syukur. Dan diperintahkan kepada murid-murid, suruh mereka itu duduk berkelompok-kelompok. Dalam hatinya Filipus atau Andreas mungkin ya, ngapain? Suruh duduk kelompok-kelompok. Mana rotinya? Mana yang mau dibagi? Itu cuma 5 roti 2 ikan. Tidak cukup. 5.000 laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Mustahil. Secara mata, jasmani, secara otak, secara logika. Mustahil, tidak mungkin. Ini bukan perumpamaan sekali lagi. Ini peristiwa yang terjadi. Saudara, tapi Tuhan mengucap syukur. Dan murid-murid itu taat. Ya sudah, taat duduk. Mereka mengatur orang-orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok. Mulai Tuhan membagikan roti itu. Saudara, kuncinya dan terjadi mujizat. 5.000 orang laki-laki lebih dari plus perempuan plus anak-anak lebih.
dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. Mereka makan kenyang, bahkan sampai sisa 12 keranjang. Ini mujizat, ini Tuhan kita, luar biasa. Ya saudara, kuncinya bawa yang sedikit itu kepada Tuhan. Dan mengucap syukur, Tuhan ini gajiku cuma segini. Aku bersyukur, tidak cukup Tuhan, tapi Tuhan penuh kuasa. Kita mengucap syukur walaupun cuma sedikit, mengucap syukur. Dan mujizat dan taat apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikatakan firman. Dan mujizat itu terjadi. Saudara, mungkin saat ini ada yang tidak cukup Tuhan. Apalagi di situasi yang kayak sekarang ini ya saudara. Gaji enggak naik, harga barang naik, enggak cukup, uang sekolah naik, listrik naik, air naik, saudara, enggak cukup. Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita bawa yang sedikit itu kepada Tuhan. Sekarang ini masalah yang paling banyak terjadi itu pinjaman online itu ya, pinjol ya. Kalau saya baca di surat kabar, mulai Januari sampai Oktober di Surabaya saya lupa, ada berapa orang itu yang bunuh diri karena kasus pinjol. Tidak cukup, dipaksakan pinjam. Pinjol itu bunganya tinggi, bahaya ya saudara. Tapi karena kepepet, tidak cukup, ya saja. Akhirnya bunga berbunga nggak bisa bayar. Dan kalau ditagih seperti teror ya, kayak diteror gitu. Akhirnya orang nggak tahan. Sampai ada banyak beberapa di Indonesia yang bunuh diri karena pinjol. Tapi kita anak Tuhan nggak boleh seperti itu ya saudara. Kita bawa yang sedikit ini Tuhan, cuma ini pada Tuhan. Kita pun sih punya pengharapan. Tadi dikatakan Bapak kita itu penuh kasih. Dan Bapak kita tuh tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita anak-anaknya. Asal kita datang, bawa itu kepada Tuhan dan mengucap syukur. Kurang, tidak cukup. Bahkan mungkin yang di PHK, tidak ada sama sekali. Kemarin saya dengarkan kesaksian di saat teduhnya Bapak Philip Mantova ya. Ada orang yang saksi, suaminya di PHK 1 tahun gak ada pekerjaan. Sampai dia sebagai istri dia bingung harus bagaimana. Tapi dia terus berdoa, percaya dan berharap, mengimani, menurut taat apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetap beriman, tetap berdoa. Dan Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan tolong. Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan itu kodrati hatinya Tuhan itu kasih ya saudara. Tuhan tuh kasih, Tuhan tidak mau anak-anaknya malu karena kekurangan. Tuhan tidak mau anak-anaknya menderita. Kalau saudara baca di ayat yang lain ya, Tuhan tidak mau anak-anaknya itu 5.000 orang laki-laki itu yang mengikut Yesus itu pulang dengan perut kosong. Nanti mereka jatuh pingsan di jalan. Tuhan tuh penuh kasih, kasihan. Itu kodrati hatinya Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh kasih, perhatian sama kita anak-anaknya. Kurang, tidak cukup. Tidak ada sama sekali, 0. Kita baca ya, Yohanes 21. Kita baca ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. 2 orang itu mungkin Yakobus dan Yohanes ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga pergi dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu.
Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu beroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dari semalam tidak dapat apa-apa, nol besar, mereka taat. Dan dikatakan kalau saudara baca mereka dapat 153 ekor ikan besar-besar. Saudara, pengalaman, kepandaian tidak menjamin untuk bisa untuk menjamin suatu keberhasilan. Kurang apa mereka murid-murid ini ya? Memang mereka seorang nelayan. Mereka menangkap semalam-malaman, tidak dapat apa-apa dikatakan itu. Tapi Tuhan itu tahu. Dengan kasihnya Tuhan, "Anak-anak, apakah kamu ada lauk?" Tidak ada, jawabnya singkat itu biasanya dengan agak dongkol ya. Tidak ada. Saudara, tapi Tuhan itu penuh kasih. Dan Tuhan bilang, "Ayo tebarkan jalamu di sebelah kanan." Semalam-malaman mereka sudah menebarkan jala dan sudah menggunakan segala keahlian, kepandaian, saudara. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Tapi karena Tuhan yang berkata, walaupun dalam hati mungkin, wis malam, wis gak dapat apa-apa kok, suruh nebar lagi pagi. Tapi mereka nurut. Kuncinya taat. Ya saudara, nurut apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan bukan cuma itu, bertindak. Saudara, dengar, taat, bertindak. Mujizat terjadi. 153 ekor ikan besar-besar. Sampai mereka tidak kuat, kalau saudara baca, mereka tidak kuat narik jalannya. Percaya saja, percaya itu membawa keberhasilan. Saat ini mungkin ada saudara yang, "Tuhan tidak ada, karena PHK, tidak ada penghasilan, tidak ada pemasukan." Datang pada Tuhan, nurut, taat apa firman Tuhan, percaya dan bertindak. Saudara, orang taat, orang nurut dan bertindak itu ciri-ciri dari suatu orang yang rendah hati. Memang secara logika dari peristiwa tadi yang kita baca, kita pelajari, gak masuk akal ya saudara. Air sumur jadi anggur. Secara ilmu apapun tidak masuk akal. 5 roti 2 ikan untuk mengenyangkan lebih dari 5.000 orang. 5 roti 2 ikan paling untuk kenyang 2 orang 3 orang. 5.000, lebih dari 5.000 gak masuk akal. Malam tidak dapat apa-apa, nol besar. Besoknya dapat ikan besar-besar. Dan secara teori katanya kalau nangkep ikan tuh harus malam ya saudara. Kalau pagi itu malah ikannya nggak ada. Nggak masuk akal. Tetapi kuncinya itu taat. Dengar, taat, lakukan. Mujizat terjadi. Saudara, kadang-kadang kita itu sering berargumentasi ya. Tapi pagi ini Tuhan mengajarkan kita, sudah enggak usah bantah-bantahan sama Tuhan ya. Enggak usah berargumentasi seperti pelayan-pelayan tadi. Mau jelas-jelas air sumur kok. Enggak berargumen, nurut aja. Seperti murid-murid aja. Ayo suruh ngatur duduk berkelompok-kelompok. Enggak usah berargumentasi. Nurut, taat apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu dari nol tapi menjadi sampai banyak ikan. Saudara, ada kata-kata bijak ya.
Seekor burung tidak akan takut hinggap di ranting yang mudah patah. Walaupun ranting itu mau patah, burung itu tidak takut. Karena burung itu dia tahu kalau dia jatuh, dia bisa terbang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita dengar, kita lihat, akan terjadi resesi. Ya, boleh takut sedikit, khawatir sedikit, tapi tidak usah berkelebihan. Karena kita punya Bapa yang penuh kasih, yang akan memenuhi, yang tahu segala keperluan kita. Saudara, kita cuma bersyukur punya Tuhan yang tahu persis. Dalam Filipi 4 ayat 19, Tuhan tahu segala kebutuhan kita, akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan Tuhan bilang dalam Matius 6, jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan tuh tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Cuma satu, kita harus melakukan bagian kita. Ya kita gak duduk diam ya. Wes nanti Tuhan tolong. Tuhan gak cukup ya sudah diam duduk tidur. Enggak, kita lakukan tanggung jawab kita. Bagian kita secara tanggung jawab dan benar-benar. Nanti yang lain Tuhan menambahkan. Saudara, poin ya, kesimpulan dari peristiwa-peristiwa tadi. Satu, kita itu gak boleh jauh dari Tuhan ya. Dekat sama Tuhan, datang terus sama Tuhan, datang ke pribadi yang betul, Tuhan Yesus. Kita ingat ceritanya anak yang terhilang, anak bungsu. Selama anak itu dekat sama Bapa, dia tidak kekurangan apapun. Makan terjamin, pakaian terjamin. Tapi begitu anak itu jauh dari Bapa, dia pergi meninggalkan Bapa, dia kekurangan sampai lapar, mau makan tidak ada, makan ampas. Baru dia ingat, ngapain ya aku di sini? Oh di rumah bapakku tuh loh, banyak makanan, terjamin, tidak mungkin aku kekurangan. Baru ingat, itu juga kunci buat kita. Apapun yang terjadi, jangan kita meninggalkan Tuhan. Justru kita mau selalu dekat sama Tuhan. Datang kepada pribadi yang mengasihi kita, Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan tuh hatinya tuh penuh kasih ya. Kasih, baik gitu. Kadang tuh saya kalau pagi kan dengarkan radio lagu-lagu rohani ya. Saya duduk nulis-nulis. Lagu itu kadang-kadang menyentuh ya. Saya enggak doa, enggak apa, tapi lagu itu terus ingat kasih Tuhan. Air mata ini bisa nerodos ya saudara. Oh Tuhan itu begitu kasih. Sekarang usia saya sudah 60 lebih ya, 66. Saudara, selama saya hidup sampai 66 tahun, saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Walaupun ya enggak selalu hidup enak gitu ya, enggak. Ada siklus, ada musim. Tapi Tuhan tuh enggak pernah meninggalkan. Ya saudara, waktu kalau saya sudah pernah saksi, begitu masuk kuliah, papa saya meninggal. Saya bingung, siapa yang biayai kuliah saya? Tapi Tuhan tuh atur, sampai akhirnya saya bisa lulus. Saudara, saya begitu lulus, Bapak Gembala ketemu sama jemaat sini. Ini loh, baru lulus cari kerja. Langsung saya diterima. Tuhan tuh atur, satu Tuhan atur. Sampai terakhir waktu anak saya minta S2 di luar negeri. Saya tuh enggak cukup ya saudara, tabungan saya enggak cukup. Walaupun saya kerja, suami saya kerja. Enggak cukup, tapi saya enggak tega untuk mematahkan semangat anak saya. Anak saya honors itu dari SD sampai kuliah, itu dia tuh ranking terus ya saudara. Terus selalu masuk 5 besar. Sampai waktu kuliah itu dapat beasiswa, bayar cuma 50%. Dapat beasiswa untuk
ngambil double degree di Belanda selama 1 tahun. Dia, "Mah, aku mau S2. Waktu itu dia ngajukan. Saya hitung-hitung enggak cukup uangnya. Tapi saya enggak berani, enggak sampai hati ngomong sama anak saya. Saya cuma bilang sama suami saya dan kita berdoa. Saya bilang cuma sama anak saya, berdoa dulu, coba tes. Saya pikir kan enggak gampang gitu loh, saudara masuk S2 ya, tes. Coba berdoa dulu, tes. Dia ikut berdoa tes, lulus, Mah diterima. Waduh, terima nih, uangnya enggak cukup ini. Waktu itu ya saudara, dolar, anak saya kan mau ngambil S2 di Australia. Dolar Australia waktu sebelum anak saya masuk tuh 5.000. Waktu anak saya masuk tuh 7.500. Aduh, terus gimana ya? Ya sudah. Dan lagi waktu itu syaratnya kita harus punya deposit waktu itu ya, 1 M. Uangnya siapa 1 M? Ember, saya nggak punya M tapi punya ember. Saudara, kita tuh bingung mau ngomong nggak bisa itu gimana, anak saya semangat ya. Tapi Tuhan tuh buka jalan luar biasa. Waktu itu harus buka rekening di bank Commonwealth ya, Bank Australia. Dan dikatakan oleh Bapak itu, Pak ini harus punya tabungan. 1 M itu zaman itu 10-12 tahun yang lalu ya saudara, waktu anak saya kuliah. Nggak ada, uang dari mana? Tapi Tuhan tuh luar biasa, luar biasa. Tahu-tahu waktu suami saya ke rumahnya kakaknya suami saya itu ada satu yang kaya ya, yang punya pabrik kedawung itu ya, pabrik panci. Suami saya waktu ke sana ketemu sama orang yang banknya Commonwealth, manajernya Commonwealth. Loh Pak Iwan, oh Pak siapa namanya saya lupa, Pak Indra nggak siapa gitu. Loh kok di sini, loh kok kenal sama kakaknya suami saya itu namanya Bu Tin, kok kenal sama Bu Tin? Loh ini kakak saya. Oh akhirnya omong-omong ya saudara. Terus malah orang itu kan tahu kasusnya persis, kalau harus punya deposit untuk anak kuliah. Kan tahu kalau suami saya nggak ada dana sebesar itu. Ya saudara. Malah dia kasih jalan, Pak Iwan pinjam sama Bu Tin aja. Depositnya Bu Tin banyak. Malah dibocorin ya saudara. Terus suami saya itu biasanya ya kalau Tuhan tidak menjamah, walaupun itu kakak ya, kalau Tuhan tidak menjamah tidak akan terjadi. Terus suami saya itu bilang sama tajiknya, Cik, aku minta tolong ya. Aku enggak pinjem, enggak tak pakai, cuma buat jaminan. Ini Ones mau kuliah S2 di Australia. Oh iya, enggak apa-apa, langsung saudara. Langsung enggak apa-apa, pakaian gitu. Saudara, terus langsung dibuatkan sama manajer bank itu. Satu masalah selesai. Tuhan itu baik ya saudara. Tuhan itu luar biasa. Dan akhirnya sampai anak saya sudah lulus S2. Walaupun lewat proses lagi cari kerjaan, tapi Tuhan tuh tolong. Sekarang anak saya sudah dapat kerjaan yang mapan di government ya, di perusahaan pemerintah Australia dengan kedudukan yang sekarang dia sudah jadi deputy director. Puji Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Ini kesaksian saya, kesaksian hidup. Makanya kalau saya urut gitu ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong saudara-saudara semuanya. Sama, kita semua anak-anak Tuhan. Saya anak Tuhan, saudara juga anak-anak Tuhan. Meskipun kenyataannya kadang secara logika gak masuk akal. Tapi itu Tuhan itu, kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya saudara. Mari kita tutup firman Tuhan dengan lagu El Shaddai. Tuhan Maha Besar. Gak usah takut ya saudara, kita punya Tuhan yang Maha Besar. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang percaya Tuhan Maha Kuasa, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dia besar. Yang percaya Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, katakan amin. Amin. Yang percaya Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar, katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kami jatuh, Tuhan sediakan sayap bagi kami. Sebelum kami mengalami kekurangan, Tuhan sediakan berkat yang berlimpah untuk kami. Sebelum kami memiliki masalah yang besar, yang berat, Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kami. Masalah bagi kami adalah kesempatan kami mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Menjadi kesaksian bagi banyak orang, menguatkan banyak orang, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Semua jemaat Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang dan terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sorak-sorai itu Tuhan Yesus Kristus, Kau yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama berkata amin, amin, amin. Terus memberkati.